Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nurul Fajri dari kelas PT IKH angkatan 2022. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Sistem Informasi Terdistribusi dan Pertukaran Data Secara Elektronik. Nah, di sini kita menuju ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwasanya sistem komputer terdistribusi adalah sebuah jaringan komputer yang diatur sedemikian rupa sehingga si pemakai tidak menyadari bahwa file yang ia pakai tidak berada di komputernya. Dengan adanya sistem terdistribusi, maka seorang user dapat menggunakan program database dari suatu komputer dan mengambil data yang ada di komputer lainnya. Nah, di sini itu bisa dikatakan bahwasanya dari pendahuluan ini dia mengatakan bahwasanya sistem terdistribusi adalah suatu konfigurasi jaringan komputer di mana beberapa komputer atau sumber daya komputer tersambung ataupun terhubung dan bekerja bersama secara terkoordinasi. Nah, tujuan utama dari sistem terdistribusi ini itu untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan aksesibilitas. Nah, di mana dari pendahuluan ini kita akan mengambil ke langkah selanjutnya, yaitu distribusi informasi sistem, di mana dia mengambil 3 bentuk dasar sistem jaringan terdistribusi. Yang pertama yaitu centralized non-distributed architecture, di mana ini tuh dapat dilihat penjelasannya di bawah di sini, yaitu ini tuh adalah sistem terpusat komunikasi antara komputer yang masih tetap ada, akan tetapi untuk memperoleh data dari komputer lain, seorang itu harus mengetahui atau memiliki address dari komputer tersebut. Nah, sistem ini itu adalah jenis arsitektur di mana semua sumber daya dan kontrol terpusat pada suatu entitas tunggal yang dikenal dengan sebutan server. Nah, dalam sistem ini, server itu bertanggung jawab untuk pemrosesan data dan lain sebagainya. Ini tuh berfungsi sebagai pengguna dan pengiriman permintaan ke server untuk berkomunikasi dan pemrosesan data antara klien dan server. Selanjutnya, yaitu client server processing, di mana client server processing ini itu adalah suatu sistem dari berbagai program aplikasi yang terdapat pada sistem jaringan, yaitu menjalankan satu dari 2 permintaan sebagai server ataupun dari suatu klien. Nah, ada 3 jenis server, yaitu DBMS server dan distributed server serta file server, di mana istilah-istilah yang dipakai seperti usertal, database policies, teman-teman sekalian itu bisa melihatnya itu ya di sini. Ini adalah istilah-istilah yang dipakai dalam server processing. Nah, selanjutnya yaitu peer to ada yang di Nah, selanjutnya yaitu peer to processing. Ini adalah suatu pemrosesan di mana server juga itu dapat memiliki ataupun memiliki shadow policies, di mana dia itu akan berguna dan jika sering dan sangat dibutuhkan untuk pemrosesan secara lokal atau pada workstation maupun secara removable ataupun pada server. Nah, bentuk workstation ini tuh atau peer-to-peer ini tuh adalah suatu jenis arsitektur di mana setiap eksistensi dalam sistem itu berperan ganda sebagai klien ataupun dari sebagai server. Dia itu dapat berjalan secara bersamaan ataupun beroperasi secara bersamaan. Dalam model ini itu tidak akan atau tidak ada entitas pusat yang bertindak sebagai server tunggal dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan Electronic Data Exchange, di mana ini tuh dapat disingkat dengan ED. Ini adalah suatu hubungan langsung antara komputer dan pemrosesan, di mana pertukaran informasi ekonomi dapat mengirimkan reports ataupun order sale dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh terdapat 4 macam manfaat yang diperoleh dari ED ini,
Yang pertama yaitu penghematan biaya. Karena berkurangnya pekerjaan tulis-menulis, maka biaya yang dibutuhkan untuk perekrutan karyawan itu sangat minim ataupun bahkan tidak ada. Selanjutnya yaitu tingkat kesalahan itu dapat dikurangi dengan menggunakan electronic data interchange. Ini itu dapat mengurangi kesalahan yang dapat dibuat oleh kesalahan manusia. Selanjutnya, memungkinkan suatu perusahaan untuk melengkapi ataupun menyelesaikan suatu transaksi dengan cepat. Nah, di mana dengan menggunakan EDI ini itu kita dapat mempercepat ataupun menyelesaikan transaksi dengan sangat cepat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya, itu memungkinkan perusahaan untuk secara cepat dan bermanfaat sebagai peluang bisnis yang ada. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja sistem EDI ini itu ataupun electronic data interchange ini. Nah, di sini itu dikatakan jika terdapat dua perusahaan yang saling mengirim informasi perusahaan tersebut itu akan menandatangani perjanjian kerjasama EDI. Di dalam perjanjian ini itu tercantum media yang digunakan dan transmisi serta format data apa yang akan digunakan. Nah, di sini itu kita dapat melihat bahwasanya perusahaan itu dapat mengirim dan menerima dokumen EDI dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui sistem komunikasi langsung antar perusahaan, di mana dengan menggunakan EDI dapat langsung berkomunikasi secara langsung antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Selanjutnya, menyewa jaringan sistem komunikasi yang sudah ada, di mana satu pihak ataupun pihak lainnya itu menyewa jaringan untuk melancarkan ataupun untuk menggunakan fasilitas EDI ini. Nah, di sini itu dikatakan terdapat standar-standar EDI untuk berikan pengkodean yang sama untuk organisasi yang telah berkembang pada sistem EDI. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman sekalian dapat melihat gambaran dari EFT ini. Electronic File Transfer ini itu mencerminkan secara elektronis untuk mengubah data keuangan. EFT ini itu merupakan untuk ke EDI begitu. Nah, di mana ini adalah jenis-jenis yang dapat digambarkan dari electronic file transfer tersebut. Selanjutnya ada yang dinamakan World Disable EFT System. Ini itu untuk memindai dana dari suatu bank ke bank lainnya, di mana ini digunakan untuk memindahkan suatu dana ataupun uang ataupun suatu hal dari satu bank ke bank yang lainnya. Dia itu dapat dikatakan bahwasanya beberapa perusahaan yang mengelola bank pusat diantaranya itu seperti Farware, Clips, dan CAPS ini itu menggunakan wholesale EFTS system. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal yang saya baca ini yaitu arsitektur sistem terdistribusi terdiri dari centralized dan decentralized yang dapat berupa client server, distributed, ataupun peer-to-peer distributed system. Selanjutnya, penerapan electronic data interchange memerlukan sinkronisasi pada plafon maupun sistem antar perusahaan. Selanjutnya, yang saya jelaskan tadi yaitu konsep EFT telah banyak diterapkan di dunia perbankan dan komersial untuk memungkinkan atau dapat memudahkan proses transaksi untuk menerapkan bentuk sistem pembayaran ataupun tagihan listrik secara teratur tanpa menggunakan bantuan dari manusia lagi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.